Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 tentang mengenai job description, dimana ini adalah hari ketiga saya. Soal yang pertama yaitu jika ada murid yang tidak mau masuk kelas, yaitu pertama berikan dulu gambaran tentang menyenangkan sekali gitu tentang sekolah itu atau tentang belajar itu. Terus yang kedua yaitu beri motivasi juga kepada si anak. Yang ketiga, ajak bermain simulasi bahwa belajar itu adalah menyenangkan. Terus yang keempat yaitu jelaskan kepada anak tanggung jawab dan konsekuensinya. Juga yang kelima yaitu ajak anak berlatih dengan kegiatan yang menyenangkan. Terus yang keenam yaitu bangun komunikasi dengan anak. Terus 7 yaitu tanyakan impian juga cita-cita anak, juga diskusi dengan orang tuanya. Dan yang kesembilan yaitu kerjasama baik kita dengan anak juga orang tuanya. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, di mana jika ada murid menangis, yaitu mulai dengan pendekatan individual gitu. Kita dengarkan kenapa si anak itu menangis, apa penyebabnya, terus sampai dia tuh ingin bercerita sama kita, terus mulai pahami juga gitu kan ya. Lakukan yang kedua yaitu lakukan secara bertahap juga. Yang ketiga yaitu selalu gunakan fun learning biar si anak tuh merasa senang. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jika murid mengganggu murid lainnya. Yang pertama yaitu merancang metode belajar yang bervariasi. Yang kedua itu buat kesepakatan kelas yang jelas dan taati. Yang ketiga yaitu beri peringatan halus atau secara nonverbal saja. Yang keempat yaitu pilih diksi selain jangan untuk melarang murid. Terus yang kelima, stop memberikan label pada murid gitu ya. Terus yang keenam, pahami kenapa si murid tidak bisa diam atau misalkan mengganggu orang lain gitu kan. Terus yang ketujuh yaitu menjadi pendengar yang baik juga. Terus yang kedelapan, berikan hukuman yang positif tapi untuk membangun si anak. Terus yang ke-9 yaitu berkomunikasi dengan orang tuanya. Yang ke-10 yaitu harus selalu tetap sabar. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, jika ada murid melamun. Yang pertama yaitu sapa si anak tersebut dan dan tanyakan kenapa melamun atau misalkan kenapa tidak fokus. Dan yang terus dengarkan apa yang dia utarakan, mencoba dipahami. Terus udah gitu apa keinginannya si murid tersebut, terus apa kemauannya, coba kita teraskan dulu, coba kita pahami dulu maunya apa, terus keinginannya apa. Dan setelah kita trust, setelah kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh si muridnya, baru kita masuk lagi ke proses belajar. Saya akan menjawab pertanyaan B, tugas apa yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggunya. Seperti itu, yaitu seperti belajar melalui video Bimba IUEO, menjawab pertanyaan secara lisan, membuat dan mengupload video, praktek pelaksanaan Bimba interview, simulasi pelaksanaan Bimba interview juga bersama kelompok belajar, juga mengikuti acara belajar bersama Bimba setiap hari Kamis, mengikuti acara training Bimba interview juga setiap hari Selasa, dan mengikuti program bimbingan motivator magang. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu nomor C, apa tugas rutin yang dilakukan motivator setiap hari.
di mana motivator magang itu dibimbing dan diawasi oleh mentor Bimba Duapa. Terus motivator magang juga akan diundang oleh mentor untuk masuk ke dalam kelas Bimba Duapanya gitu ya. Terus pada pertemuan pertama dan kedua, motivator magang diberi kesempatan untuk berkenalan dengan murid dan observasi kegiatan di dalam kelas. Terus pada pertemuan selanjutnya, motivator magang diberikan kesempatan untuk latihan membimbing murid gitu. Terus jumlah muridnya juga dibimbing itu minimal 3 anak. Terus mentornya bertanggung jawab juga atas pelaksanaan program pembimbingan minat baca dan minat belajar murid Duapa di dalam kelas. Terus mentor bertanggung jawab juga mengawasi penerapan pembimbingan yang dilakukan oleh motivator magang, dan dimana kita juga observasi kelas secara langsung gitu ya. Juga latihan membimbing murid. Pertanyaan selanjutnya yang D, yaitu bagaimana motivator mengetahui karakter dan kesukaan si anak. Yang pertama yaitu selalu evaluasi apeksinya si anak. Terus yang kedua, kenali karakter si anak. Yang ketiga, kenali kesukaan juga si anak. Juga yang keempat yaitu kenali kemampuannya si anak agar bisa bertahap, dan sehingga kita dapat mengetahui karakter dan kesukaannya si anak. Dan saya akan menjawab pertanyaan yang nomor kedua, yaitu membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema tugas dan tanggung jawab motivator. Yang pertama yaitu apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIWO yang harus dicapai oleh motivator. Yang pertama yaitu observasi kelas secara langsung, di mana kegiatan mengamati keadaan di dalam kelas. Interview meliputi pengamatan terhadap motivatornya, muridnya, suasana kelasnya, juga kegiatan di dalam kelas. Dan di sana juga kita bakalan latihan membimbing murid juga, kegiatan praktek membimbing murid Bimba AIWO Duapa untuk mencapai kompetensi dasar yang telah diterapkan. Dan target suasana kelas, suasana di dalam kelasnya itu juga harus fun learning dan menyenangkan. Dan yang kedua adalah bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIWO, yaitu yaitu motivator harus selalu memenuhi tugas di dalam kelas. Dan nanti juga bakalan ada kegiatan observasi kelas secara langsung. Juga nanti bakalan ada latihan membimbing murid, dan nanti juga di sana nanti bakal ada teknis pelaksanaan tugas belajar di dalam kelasnya yang sudah dijelaskan oleh Bimba AIWO. Saya akan menjawab pertanyaan B, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Di mana tanggung jawabnya itu adalah yang pertama yaitu proses magang bertujuan sebagai sarana latihan dan pembelajaran bagi calon motivator Bimba AIWO. Dan yang selanjutnya, selama proses magang calon motivator juga belajar secara mandiri melalui media yang sudah disediakan. Dan selanjutnya, dalam proses magang calon motivator mempelajari dan mengamati cara menciptakan suasana bermain sambil belajar yang menyenangkan atau fun learning bagi anak. Dan juga yang terakhir, selama proses magang calon motivator selalu belajar dan berlatih agar memiliki kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan C, yaitu mengenai tentang tanggung jawab motivator di dalam kelas. Yang pertama itu apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas itu aman. Dan kita harus selalu menerapkan metode fun learning biar menyenangkan, biar di kelasnya juga aman. Terus melakukan individual system, juga step small system. Dan pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana untuk menjadikan suasana di kelas itu nyaman, yaitu dengan cara fun learning. Dan yang ketiga soalnya yaitu
apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid, yaitu dengan cara kita selalu individual sistem proses pembelajarannya pada anak, berpusat pada anak sesuai dengan karakter dan kemauannya si anak. Dan yang keempat yaitu apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajarnya itu menyenangkan, yaitu kita harus selalu menerapkan fun learning di dalam proses pembelajaran yang secara berlangsung, biar belajar dan bermain sambil belajarnya itu menyenangkan bagi si anak. Yang kelima yaitu apa saja yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajarnya, yaitu selalu dengarkan keinginan dan kemauannya si anak dengan individual system, karena di sana juga akan muncul minat belajarnya si anak. Dan jangan lupa juga kita harus selalu fun learning, juga individual system, juga step small system. Yang keenam yaitu apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya, yaitu adalah dengan cara selalu memperhatikan anak dan selalu memberikan step small system terhadap anak dalam proses mengajarnya, dan selalu kita bimbing dan arahkan si anak, karena si anak belum dapat memfilter semuanya, dan tidak lepas untuk selalu membimbing dan mengarahkan si anak dengan senang hati, juga sabar, karena dari anak kita banyak belajar tentang anak, dan kita akan menjadi dewasa yang terus memperbaiki diri dan terus ingin menjadi orang yang lebih baik lagi.